Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendukung bangkitnya dunia pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan supaya di tahun 2022 mendatang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dari daerah lain. Dukungan ini diberikan supaya pelaku dan penggiat pariwisata hingga pelaku ekonomi kreatif dapat menggeliat perekonomiannya di tengah pandemi penyebaran COVID-19. Dukungan bangkitnya dunia pariwisata di Kalimantan Selatan tahun 2022 mendatang diinginkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dari daerah lain. Ini langsung disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat menerima Ketua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia ADKI Kalimantan Selatan Darmawan Jaya Setiawan serta pengelola amanah Borneo Park di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Menurut Sandiaga Uno, pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memasukkan Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari 8 daerah di Indonesia yang menjadi prioritas pengembangan kebangkitan dunia pariwisata di tahun 2022. Apalagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisatanya telah melaunching kalender event tahun 2022 yang diharapkan supaya pelaku dan penggiat pariwisata hingga pelaku ekonomi kreatif dapat menggeliat perekonomiannya di tengah pandemi COVID-19. Kalimantan Selatan ini super penting buat kami karena selain daripada populasinya besar juga ternyata daya tarik wisatanya juga cukup beragam. Kemarin kita naik ke atas Aura sangat sekali juga tentunya nanti white water rafting yang sudah banyak dipromosikan. Harapan kita itu kenapa kita memilih Lombok sebagai loncengnya Kali Event, karena Lombok ini pintu masuknya setelah Bali, dan juga di Lombok ini ada 4 event internasional tahun 2022 ini. Jadi kemungkinan ratusan ribu wisatawan luar akan datang ke Lombok itu untuk memenuhi kegiatan itu. Nah, makanya kami berharap itu sebagian dari tamu mancanegara itu bisa dibawa ke Kalimantan Selatan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ya, pemirsa Banjar TV, dalam rangkaian Festival Jalur Rempah Kalimantan Selatan, para pelajar bersama guru pendamping mengunjungi warisan rasa milik Chef Agus Sasirangan guna mengenal kuliner Banjar yang memiliki cita rasa enak berkat di dalamnya penggunaan rempah-rempah Nusantara. Sementara itu, dengan kekayaan rempah-rempah dan sejarah di dalamnya, bidang pembinaan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengusulkan kuliner soto Banjar sebagai warisan budaya tak benda dari Kalsel. Berikut liputannya untuk Anda. Usai mengunjungi Museum Lampu Mangkurat, para pelajar bersama guru pendamping dari sekolah tingkat SMA Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan melanjutkan perjalanan menuju warisan rasa milik Chef Agus Sasirangan di Jalan Kayu Manis, Loktabat Utara, Banjarbaru. Di sini para pelajar diberikan edukasi tentang kuliner tradisi Banjar, salah satunya soto Banjar, yang langsung dipraktekkan oleh Chef Agus Sasirangan tentang sejarah, bahan yang digunakan, termasuk rempah-rempah di dalamnya, mulai dari proses pengolahan hingga mencicipi kenikmatan soto Banjar. Lewat edukasi yang diberikan diharapkan bisa menggugah kepedulian dan motivasi untuk mengenal dan melestarikan salah satu kuliner Banjar. Terlebih generasi muda Banua nantinya menjadi penerus tongkat estafet pelestari di masa mendatang serta menjadi bekal
jika mereka ingin memulai berbisnis masakan khas Banjar. Menurut saya generasi milenial adalah tongkat estafet pelestari selanjutnya. Jadi kita nggak bisa ngandalin orang tua atau mungkin ngandalin orang luar. Ya kita sebagai generasi muda Kalimantan Selatan, siapa lagi kalau bukan kita gitu loh. Makanya peran kita untuk melestarikan masakan Banjar salah satunya dari kita belajar, kemudian terlibat dalam pengembangan usahanya. Misalnya kan nggak pernah tahu walaupun mereka tidak punya background sekolah kuliner. Tetapi kalau mereka suatu saat tertarik untuk, saya pengen nih bisnis soto Banjar nih. Nah berarti mereka harus tahu standarisitinya, sejarahnya. Dan ketika mereka terlibat dalam usaha atau jualan soto Banjar, itu salah satu bentuk dukungan mereka dalam melestarikan masakan khas Banjar tadi. Chef Agus Sasirangan menambahkan, soto Banjar merupakan soto terenak di Indonesia karena penggunaan rempah-rempah yang sangat kaya, hingga bahan pelengkap atau kondimen yang cukup kompleks jika dibandingkan dengan soto lainnya di Nusantara. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Di rute terakhir Festival Jalur Rempah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan Bidang Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memilih lokasi warisan rasa di Banjarbaru yang mengenalkan soto Banjar kepada para pelajar bersama guru pendamping. Dipilihnya edukasi kuliner soto Banjar pada rangkaian Festival Jalur Rempah Kalsel ini merupakan salah satu bagian dari strategi efektif dalam mensosialisasikan kuliner Banua kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Di samping itu, hal ini juga menjadi bagian dari tahapan dalam pengusulan soto Banjar sebagai warisan budaya tak benda dari Kalimantan Selatan untuk nantinya diakui dan diberikan sertifikat secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini didasari oleh penggunaan bermacam rempah-rempah yang kaya di dalam kuliner soto Banjar, salah satunya yakni lada atau saha, yang menjadikannya sebagai masakan digemari oleh masyarakat Banua dan Nusantara pada umumnya. Menurut pelaksana tugas Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, D. Sunjaya Adiarso, untuk saat ini pihaknya melakukan penyusunan kajian, pengumpulan narasumber, hingga materi dan data dokumentasi yang nantinya menjadi bahan untuk penguatan dalam pengusulan dan disetujui oleh Kemendikbudristek. Soto Banjar ini merupakan yang kita usulkan sebagai warisan budaya tak benda Kalimantan Selatan untuk diberikan sertifikat atau diakui secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena soto Banjar ini kan menggunakan bahan-bahan yang di dalamnya ada rempah-rempahnya, dan yang utama ada sahang atau lada. Nah, di situ kita angkat bagaimana sahang atau lada itu menjadi sebuah masakan yang digemari oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan Nusantara pada umumnya. Kita pelan-pelan, makanya ini dari awal kita menyusun suatu kajian, mengumpulkan narasumber, baik materi-materi, data-data, dokumentasi untuk menguatkan kita untuk mengusulkan soto Banjar sebagai warisan budaya tak benda Kalimantan Selatan. Pengusulan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda merupakan bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di Kalimantan Selatan hingga saat ini tercatat telah menetapkan 33 karya yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Erwin Yudanwari, Banjar TV.
Pemirsa, Ketua DPD PAI Kalsel Aida Muslimah mengusulkan terwujudnya Taman Anggrek di tengah kota sebagai pusat pelestarian sekaligus lokasi pendidikan, penelitian dan wisata bagi masyarakat khususnya generasi muda. Sementara itu, dalam Meratus Orchid Show ke-9, DPD PAI Kalimantan Selatan mempersembahkan spesies anggrek baru hasil silangan anggrek Dendrobium yang diberi nama Anggrek Putri Junjung Bui dan harapannya menjadi ikon dari Banua. Pembukaan pameran anggrek Meratus Orchid Show ke-9 terasa istimewa karena DPD PAI Kalimantan Selatan mempersembahkan anggrek baru hasil silangan anggrek Dendrobium yang diberi nama Anggrek Putri Junjung Bui. Anggrek hybrid ini merupakan karya dari seorang pembudidaya asal Malang, Jawa Timur, Dedek Setia Santoso, yang diserahkan kepada Ketua DPD PAI Kalimantan Selatan. Ini hasil proses persilangan yang dilakukan dengan teliti dan tekun selama 5 tahun hingga menghasilkan anggrek yang diinginkan. Menurut Aida Muslimah, dalam penamaan anggrek ini terdapat beberapa pilihan nama yang disarankan oleh penggiat anggrek di Banua. Namun nama dari seorang putri kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan inilah yang akhirnya terpilih. Kedepan anggrek Putri Junjung Bui ini akan dikonservasikan untuk dibudidayakan dan diperbanyak. Terlebih hal ini mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Kedua, kami mempersembahkan yang tadi sudah teman-teman saksikan semua, anggrek silangan, hasil silangan dari teman kami, teman baik kami, Mas Dedek yang dari Malang, dan itu hasil dari silangan itu kami persembahkan lagi untuk anggrek Banua, dan kami namakan tadi dengan nama Putri Junjung Bui. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ikon. Iya, menjadi ikon yang khas. Walaupun sebenarnya kita pengennya yang spesies ya Pak ya, tapi untuk spesies sendiri itu perlu waktu sampai 7 sampai 10 tahun katanya. Karena waktunya lama, jadi kita silangan yang hybrid saja. Dan anggrek tadi kita tampilkan, kita persembahkan untuk Banua. Diharapkan keberadaan anggrek Putri Junjung Bui ini bisa menjadi ikon pencinta anggrek di Banua. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Saat pembukaan Meratus Orchid Show ke-9, Ketua DPD Perhimpunan Anggrek Indonesia PAI Kalimantan Selatan, Aida Muslimah Rosehan NB, berkeinginan mewujudkan Taman Anggrek di tengah kota sebagai pusat pelestarian sekaligus lokasi pendidikan, penelitian, dan wisata. Keinginan memiliki Taman Anggrek tersebut sudah cukup lama, bahkan DPD PAI Kalsel telah mendesain bentuk tamannya. Tinggal mencari lokasi yang cocok dan mudah dijangkau dari segala arah. Oleh karena itu, Aida Muslimah yang juga anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDIP berharap keinginan ini memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat karena keberadaan taman tersebut sangat vital sebagai lokasi edukasi dan pelestarian anggrek spesies Kalimantan agar generasi mendatang tetap bisa mengetahui keberadaan anggrek yang dikenal akan keindahannya. Iya, pasti akan kami kembangkan ya Pak. Dan tadi sudah kita bicara dengan Bu Hanifah dari Dinas Lingkungan Hidup, dengan Pak Kadis juga, mereka sangat mensupport, mendukung, dan mudah-mudahan kami dari DPD itu bisa mewujudkan untuk punya taman anggrek, terus juga bisa membudidayakan melewat kultur jaringan ya Pak, anggrek-anggrek seperti yang tadi yang kami tampilkan tadi. Nah terus juga sekarang kondisi anggrek
spesies Kalimantan ini kan sudah mulai langka nih. Nah itu nanti juga kedepannya akan kita konservasikan supaya jadi diperbanyak. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, menyambut baik keinginan tersebut yang nantinya akan dikoordinasikan dengan kepala daerah dan stakeholder lainnya. Apalagi keberadaan Taman Anggrek nantinya bisa menjadi destinasi wisata baru yang bisa dinikmati masyarakat Banua. Itu mungkin ini kan merupakan bagian yang dari hal baik, sehingga ini juga bagian untuk pariwisata. Sehingga ini perlu kita koordinasikan dengan pimpinan, dengan kepala daerah. Kita punya lahan taman kota yang ada di komplek perkantoran. Itu juga bagian nantinya kita ke depan bagaimana itu sebagai bagian satu destinasi. Apalagi nanti adanya Taman Anggrek itu membuat itu lebih menarik lagi. Selain itu, keberadaan Taman Anggrek juga menjadi bagian dari upaya melestarikan flora Nusantara sebagai kekayaan yang kini sudah semakin langka keberadaannya akibat kerusakan ekosistem. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai hari Minggu Anda. Tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan kali ini. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lini Astalinda undur diri dari hadapan Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menikmati hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.